Damen na sumurung siyan sa luhuk na roha, ima mangaramuti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Berita naudi di bagasan minggu baduahon dung Pentakosta, imana nenet siyan buku ni Hosea bindu 5 siyan ayat 15 masuk di bindu onom ayat onom songroma tersurat di sini. Lahu ma'ahu mulak tu inganakku paima diundukkan nasida dosa nasidai. Jala dilului nasida buhikku di bagasan hagugutan nasidai. Pasoboton lama mengaluyahu sian nasa rohana. Betah kita asa mulak kita tu Jehovah. Ainunga ibana mengaribahi laus ibana pamalun kita. Nunga ibana membugangi laus ibana manauri hita. Sai pangulon na do hita dung salpu 2 ari tole patu warihon pahehon na hita asa mangulu hita mardopon ibana. Sai mananda mahita sai ringgas mahita mangyahi parbinotuan di Jehovah. Tudoson buha siang ari dosi tongni habibicarna jala sai narodo ibana songon udan tu hita songon udan nene na membornohi tanui tung ahama bahenok butuho ale Efraim tung ahama bahenok butuho ale Juda ay tudoson ombun manogot do hadarutan muna jala tudoson nambur manogot natibu manai di baheni hubarbar nasida marhite-hite akka panuriran hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamanganku gawe bicar akka uhukku songon panondang ay lomwando rohakku mida asini roha asa mida pelean jala lomuan mida parbinotoan di debata asa mida pelean situtungon ima sahak nadi horas meta suwena di bagasan tikyon ngabongon hita tu minggu baduahon du Pentakosta jala modate matadok tu dibata abu hita diloas mangulahon nasa ulota sa minggu nasolku di nasa ulaon di topotongan di jabu masyarakat nang gerijata jala maradian hita satokin laho membigi berita naudi di bagas jorona di GMI kasih karuniaon ala porsea do hita marhite-hite hatana di lewat tu hita musik haguguon dan baru pasu-pasu habis tahan habisuhon lahu mangadobi akan namasa di nguruta siapan adorak so huba bagas hami ondolan ni jamita sadarion huba tadau kami madiri nami ala odope parjono sahali hami pasahatan berita naudi di huriatta GMI kasih karuniaon guarhu ramli selamat Natal harahap ala bongot ala seorang 5 Desember diwain selamat Natal jalanunga marhasokotan doho pedita tuti Justini Huta Barat di bahasa-bahasa Tuhan 2 danak daganak di hami sada bawa Fidei Felix Defensor harahap semester onom di Fakultas Teknik Fisika GM jala lupaduahon ibotona Gladys Editia harahap kalas sada SMA di Santo Thomas 3 Medan. Kami pandita ni Gereja Kristen Protestan Angkora di KPA na mangula di STT Abdi Sabda Medan Jalan Binjai kilometer 10 Komawan. Tinggal di perumahan Krio Village Aratu Semen Cilim Palma B nomor 1. Beta adong ngakahita mengebati Aratu Semen Cilim boy maruti jabu sambil minum kopi mangan goreng mengkata-kata hita tariwat ka haporseaon manana nulu siap hari. Mau lihat mah udok kami tu pendita udon nyuriatta di sana pendita Herbert Lubis nama jauh kami lahu pasatong bertanuli nang sudia ke perhalal nyuriatta GMI kasih karunia. Anggiak ma marhite partinandang ngajak pekon boy tugu haporseota jala tambal siroha di kita. Ima partindanan nabi. Ojahan ni jamita sadarion di mingguta minggu na paduahon dung
Pentakosta ima na tersuut lima na di balua marhite haporsiao. Di balua marhite haporsiao. Diselamatkan karena iman. Di balua marhite haporsiao menjadi topik penting di haporsiao ta ala ini ajaran Kristen yang paling perlu kita paham. Di balua dang marhite sian pambahenan naudi marhite akka pilihan baik pilihan minggu, pilihan bulanan, manang pilihan persepuluhan. Di balua dang marhite amal bakti, manang marhite hamaloon. Alai di balua marhite haporsiao. Ini ajaran penting. Berarti kita memperoleh keselamatan karena iman. Itu makanya dong sola fide, hanya karena iman. Marhite haporsiao. Molosong di dia do posisi ini pembainan adenggan perbuatan baik. Posisi ini perbuatan baik dihalak na persea ima perbue di haluau. Ala mau hura jumi doau nunga malua nunga di palua marhite haporsiao. Huba tidak kumma parbuena marhite pembainan nadenggan. Membaik ulaun nadenggan. Saya berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah selamat. Karena aku sudah diselamatkan dan selamat, maka bukti saya sudah selamat saya tunjukkan melalui perbuatan baik. Jadi berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ini poin penting dalam iman Kristen. Idopai malutuk pemambain nadenggak kita mengalih pilihan kita, mengalih menang na pilihan minggu, pilihan bulanan, persepuluhan, dan nalaho manyog Tuhan asa di balua kita daw. Parbuye ni nau balua do kita, tadda nau dileo kita asli rohana, tadda nau di paso-paso mulutta, talehom pilihan ta. Ini menarik. Alai memang molo di bahasa Batak dak pola tabereng ahad dapatan ni beda ni pilihan ya. Alai molo di bahasa Indonesia nunga di revisi terjemahan Alkitab. Gaberok keluar terjemahan baru 2. Jalan atapak kinoain terjemahan baru 2 dan terjemahan baru 1. Alani terjemahan baru 1 molo tajahanakin ayat onomi dibain di si mulu di terjemahan baru 1 itu korban. Berikanlah korban kepada Tuhan. Jadi diganti menjadi kurban. Alana korban pada pengertian sekarang itu sudah negatif. Berapa korban bakaran itu? Berapa korban Gunung Sinabung? Kalau ada mobil menabrak kambing, berarti kambing menjadi korban. Tapi kalau ada kambing dipotong untuk menjadi Idul Adha, itu menjadi apa? Kurban. Jadi kita mengganti dalam Alkitab yang baru sekarang kata korban menjadi kurban. Tapi kalau dia korban dalam arti korban tetap dipelihara, dijadikan tetap korban. Nah ini diterjemahkan. Maka LAI telah menerbitkan terjemahan baru. Ada banyak sekali yang tidak cocok lagi dengan bahasa kita sekarang, maka diganti terjemahan baru. Misalnya di Alkitab di 1 Raja-Raja itu ada ganja. Ganja itu dalam pemahaman kita sekarang apa itu? Narkotika. Zat adiktif ganja. Padahal ganja dalam 1 Raja-Raja itu artinya seperti itu, balok tiang yang menyangga gedung. Jadi itu ganja. Maka sekarang di terjemahan baru 2 bukan ganja lagi dibuat tapi balok tiang. Dan masih banyak lagi nanti di situ yang baru.
Karenanya mari beli Alkitab terjemahan baru 2. Kembali ke teks. Pilihan Nataleon bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat. Itu yang poin penting dalam catatan khotbah ini. Namanya bahasa Hosea membahas tema di padua marhite-hite hamusnya. Ini penting. Alana hala Israel ujui nunga manadikon di bata nasitong. Hala Israel nunga beralih perhatian na tu aka gana-ganaan, tu aka baal manang na sisombau na asa. Dang de bata bi sombau. Hidup baik gede Hosea mandok beta mula. Ini di mana? Beta mula. Kembalilah, mari kembali. Ala diber ibana umat Israel sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin kita nuain jemaat kasih karunia mendok kami dang manong begana-gana kami. Dang adong baal nami terus nuhai merminggu di Gemion jala khusus pahami di mata. Toho doi alai gudang donain halak na persea ruas i akka huriatta gereja nau manimbil siap persembahun nasitong tu di mata. Adong do gana-gana atta sesembahatta nasotara jumi nau menyembah tasobbai mana. Ahna. Adong do halak songonon alani holong na tu anak ponna. Pokokna manang na aha di jalo anak ponnai unak sempat terlebih maninguri dia. Ma minta dulu ini. Nah, Pak kasih dulu aku sama ini. Nah, Pak aku mau ke sana, pergilah. Pokoknya jangan terlambat. Karena dia mengasihi anaknya. Kalau kita mengasihi anak kita lebih daripada mengasihi Tuhan, berarti anak kita itu sudah sembahan kita. HP iya itu Tuhan. Ngalewat tanggal 10 saja dan ini udah pilih bulanan itu gereja. Tak ada masalah. Ini seolah-olah Tuhan itu gak apa-apa lah di nomor 2 kan. Yang penting anakku ini yang utama. Tuhan itu kan gak kelihatan. Maklumnya Tuhan kalau minggu ketiga aku kasih persembahan bulanan kan. Tapi ke anakku itu wajib daripada dia mati. Maka hati-hati itu sudah sesembahan kita. Mungkin kita mengatakan, oh itu kan anakku. Oke, itu anak. Tanpa kita sadari juga, gadget yang kita miliki sekarang, smartphone itu pun kita jadikan sesembahan. Kalau kita pergi ke mana-mana, lihat notifikasi, baterainya sudah mulai habis, mata kita langsung cari colokan mana. Langsung cari colokan. Kalau tidak ada kuota masuk ke sebuah tempat, pertanyaan kita pertama ada pasportnya, ada wifi, supaya kita terkonek dengan internet, bukan terkonek dengan Tuhan. Kita sampai di sebuah tempat bukan tanya Tuhan, Tuhan apa yang kukerjakan di tempat ini, tapi tanya apa pasportnya. Terkonek dengan internet yang pertama, bukan terkonek dengan Tuhan. Itu berarti smartphone kita ini telah kita sembah. Karena memang smartphone ini bisa menjawab kebutuhan kita. Mau pergi jauh tanpa punya mobil, Gokar, GoRide, Gojek, InDriver. Tidak punya makanan, GoFood. Mau kirim sesuatu, GoSend. Kalau tidak bisa memberaskan rumah dengan cepat, Go Clean. Capek tubuh kita, Go Massage. Berkelahi kita, Go apa? Go Pendeta. Mudah-mudahan enggak kita pakai. Mungkin tukang Gojek enggak kasih Go Pendeta ya, atau Go Ustad. Berkelahi bapak ibunya, anak-anaknya langsung pesan Go Pendeta. Langsung datang pendeta.
Selamat pagi Bapak Ibu, semua berdamai langsung. Biasanya kan kalau datang pendeta berdamai semua kan. Sudah 1 minggu tidak ngomong pun datang tiba-tiba pendeta. Inang datang amang pendeta ngomong langsung. Padahal waktu hari Senin dan Selasa, oh ding memang aku katanya. Ding dia bicara. Karena ada perang dingin kayak Ukraina dengan Rusia. Itu handphone ini sudah menjawab kebutuhan kita. Berarti handphone sudah melebihi Tuhan. Hati-hati amang inang Bapak Ibu. Kita telah menyembah gadget. Tuhan sekarang nggak ada lagi di mana-mana menurut informasi sekarang. Yang ada di mana-mana sekarang apa? Internet. Coba pergi ke gunung, langsung risau karena nggak ada sinyal. Risau. Tidak risau nggak ada Tuhan di sana. Risau nggak ada internet. Ini berarti kita harus dipertanyakan ini iman kita ini. Iman internet atau iman kepada Tuhan. Itu berarti kita sama seperti orang Israel. Sudah meninggalkan Tuhan. Sudah menyembah gadget. Sudah menyembah anak. Sudah menyembah barang-barang yang ada di rumah kita. Maka Hosea berkata, mari kembali. Mari balik. Sadarlah. Ayo balik lagi. Punya pengetahuanlah tentang Allah. Itu ayat 6. Supaya ketika engkau punya pengetahuan tentang Allah, maka engkau akan menyembah Dia. Bukan persembahanmu yang penting. Itu ayat 6. Mari kita baca dulu ayat 6 bersama-sama. Ayat 6. 3, 2, ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakar. Jadi Tuhan lebih membutuhkan kita mengenal Dia dari persembahanmu, dari kurbanmu, dari persepuluhanmu. Ada banyak orang memberi persepuluhan tapi tidak kenal Allah. Tapi hanya mau supaya dikenal jemaat, memberi persembahan JT supaya dihormati. Bukan karena dia kenal Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku tidak suka persembahanmu kalau engkau tidak kenal aku. Tapi jika engkau kenal aku, maka engkau memberikan yang terbaik bagiku. Persembahanmu akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini penting karena Hosea ini menyerukan kembali supaya umat itu mengenal Tuhan. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa maksud Hosea mengatakan kita dibenarkan oleh iman? Ahado lapatannya mulai dok di palua marhite-hite haposiao. Nah perjolo Hosea naing paingot kon kita taringot tu konsekuensi resiko molo taulahon dosa. Molo Paulus mendok upah dosa adalah maut. Hamatia do jabarni dosa. Berarti kalau kita meninggalkan Tuhan, menyembah Allah yang tidak benar, maka Tuhan akan menghukum kita. Molo didok dekin itu pohon diribahi Tuhan doh kita. Diribahi. Ngeri itu. Molo diribahi kan. Jala imana musia pamadun kon. Apa bukti Tuhan mencengkram itu kan mencengkram. Tuhan membiarkan umatnya dihukum 70 tahun di Babel. Kalau di Mesir 400 tahun. Di Babel 70 tahun. Diribahi akka bangsa Babel itu, bangsa Asyur, Filistin, umatnya itu dibiarkan diribahi. Alai Tuhan tidak suka kematian orang fasik, orang berdosa, orang jahat.
Tapi dia ingin umatnya itu kembali kepada jalan kebenaran. Itulah pemulihan. Dikembalikan lagi ke Yerusalem, tanah Kanaan. Itulah pemulihan. Ini yang penting maksud daripada Hosea. Mengapa dia harus mengatakan dibenarkan karena iman. Nah paduahon Hosea mengido halak Israeli asa paubahon roh. Bertobat. Paubahon tidak temporal. Adong do halak bertobat temporal. Dung hona serangan jantung mulai sendirian mas cok mau marisak inna. Dangono biar mengalang nomor miyak inna kan. Ala baru serangan. Orang diserang inna kan. Ala duk sehat lupa musik ulah hidup dari di alsik musik sigareti di jalan musik bermiyak miyaki lo mati pe ini kan. Ale kalau diserang kedua kali mulai mah kabar buti mulai bertobat musik. Itu bukan pertobatan yang seperti itu temporal. Tapi pertobatan yang diminta Hosea itu permanen. Jangan bertobat karena ditegur sekali dua kali kan. Kalau masih diberi teguran, kalau langsung game over, nanti enggak ada lagi. Langsung dibataru ke Semarin Kerbe ya kan, di Son Maradian. Selesai. Kalau masih diberi peringatan sih masih sempat bertobat. Makanya supaya jangan waktu itu datang, udah bertobat temporal permanen aja. Sungguh-sungguh bertobat. Jangan tanggung-tanggung. Bersungguh-sungguh bertobat itu berarti dari hati, niat yang terdalam. Memang ada tantangan kalau kita bertobat meninggalkan kejahatan. Katakanlah sesuatu yang karakter yang tidak baik. Misalnya molo kahami mana marisa pun, molo mata i marisa, mata dewa, jadi DKI teh dilarang inat tahu marisa teh inna kan. Gaya mabiar ibana daripada orang maco deh terus cemuse. Mabiar tak semoni. Ya memang ada tantangan. Kalau kita meninggalkan jahat dosa, orang-orang yang melakukan itu juga menarik-tarik kita lagi. Biasa itu. Maka harus sungguh-sungguh supaya memang benar-benar berhenti. So meringkas doa waktu gereja semari. Saya masa ini kan. Beta, mulu hari Minggu diajak musik beta saat ini. Nah, kalau sudah bertobat, kalaupun diajak, jangan dengarkan suara Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Hosea hendak menegaskan kemurahan Allah dan kasih karunia Allah. Menutup pidok nakin nunga diribahi alai di pamalu debatado musik. Allah tidak hanya menghukum, tapi dia juga memulihkan. Itu yang baik. Jadi hukuman itu adalah sarana proses membentuk orang menjadi murni baik. Ujian itu memproses kita untuk semakin naik kelas dan makin unggul dan beriman yang baik. Dan mungkin kita mengetahui seseorang naik kelas kalau tidak ada ujian. Itu umpamanya ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian-ujian supaya kita tahu grade-nya naik. Jadi kalau Tuhan memberi ujian kepada kita, hukuman kepada kita atas resiko dosa kita, terimalah. Supaya apa? Supaya kita naik kualitas iman kita. Itu maksud daripada Hosea membahas tema dibenarkan karena iman. Suku-suku tanuain aha managay besi pa kusur-kusurot di minggu paduahon dung Pentakostao. Mula kita tujabuta mahanguluan di pa lua marhiti-hiti haproseo. Na parjolo ikut harikot koma pauwahon roha sian nasaroha. Bertobat dari ketulusan hati. Sian roha perbagasan. Setiap orang punya dosa tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali kita dan Tuhan.
Karena itu bertobatlah juga dari dosa-dosa yang tersembunyi itu. Tuhan, mampukan aku menghentikan dosaku ini supaya aku makin kudus di hadapan. Adik benunga martau-tau kita marhok ribe doh ama doh ina adong dosa tanah satu bawa tu ribeta. Ada itu. Hanya kita yang tahu. Bertobatlah juga dari sana. Anggudusan haida ada murado bodoh kan, dan orang melihat. Merokok misalnya, saya berhenti merokok, orang lihat tidak merokok lagi. Tapi dosa yang tersembunyi, yang tak kelihatan, hanya kita yang tahu dan Tuhan. Maka pun bertobatlah dari sana, supaya kita semakin diberi kesempatan beroleh keselamatan. Yang kedua ialah sadari bahwa ketika kita melakukan dosa ada konsekuensi. Jangan anggap enteng dosa. Memang kita di Kristen tidak ada sebenarnya dosa kecil, dosa besar. Upah dosa adalah maut. Dan dok boleh berdosa sawotik satu nggak maut, kan? Satu nggak mati. Boleh berdosa belga mati. Dah sama. Upah dosa maut. Maut itu mati. Jadi mencuri 1.000 dengan 1 triliun sama dosanya, mati. Makanya orang daripada mencuri 1.000, mencuri 1 triliun lah kan, kan? Kalau 1 triliun nanti bisa bayar hakim, bisa bayar ini, pulang lagi dari penjara masih ada kehidupan kan. Dosa 1.000 nggak ada yang bisa menyogok. Ini saya nggak tawar-menawar dengan dosa. Nggak boleh gitu juga. Di hadapan Tuhan salah. Jadi bertobat itu karena ada konsekuensi dari pertobatan. Ketika kita melakukan pertobatan, maka Tuhan berjanji memelihara, memulihkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus sadari bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah itu masih berlaku bagi kita sampai sekarang. Memang molosin hajol maut todo dan hita padua hondirita. Kalau dari kemanusiaan kita tidak bisa selamat. Perbuatan baik gagal. Kepandaian kita mendekati Tuhan supaya diselamatkan gagal. Setiap kita mendekati Tuhan, maka malaikat kerubim menolak kita. Tidak pernah berjumpa lagi dengan Tuhan. Bahkan melihat wajah Tuhan pun kita sudah mati. Makanya Tuhan menjelma, berinkarnasi dalam diri Yesus supaya kita bisa melihat dirinya dalam bentuk kemuliaannya dalam tubuh manusianya itu. Ini. Jadi kemurahan Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa diselamatkan karena upaya kita, tetapi diberikan Tuhan keselamatan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Maka kita bukan selamat karena upaya kita, tapi diselamatkan karena inisiatif Allah. Maka marilah kita menghargai kasih karunia Tuhan itu yang telah datang menjadi manusia dan mati di Golgota dan bangkit dan telah naik ke surga untuk menyelamatkan kita. Lalu yang terakhir ialah dengan diselamatkan karena iman ini, yang perlu kita renungkan, kita bawa pulang ialah kita harus beriman. Karena hanya orang berimanlah yang diselamatkan. Ingat bahwa banyak orang beragama tapi tidak beriman. Karena kita bukan diselamatkan karena apa agama kita. Kita tidak diselamatkan karena kita orang Kristen, agama Kristen. Tapi kita diselamatkan karena iman. Jadi milikilah iman. Karena dengan imanlah kepada Yesus Kristus kita boleh selamat dan diselamatkan. Jadi pulang kita nanti dari rumah Tuhan ini, pulang ke rumah, Tuhan mampukan aku menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mudah kalah dengan pergumulan hidup. Orang yang beriman tidak mudah kalah dengan persoalan-persoalan yang remeh-temeh atau persoalan yang besar. Karena orang yang beriman telah mampu menjalani, menapaki kehidupannya bersama Kristus. Karena itu pulanglah
terimalah engkau kita diselamatkan karena iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk meyakini bahwa kami diselamatkan karena iman. Karena itu walau kami melakukan kebaikan, memberi kurban persembahan, dan melakukan hal-hal lain, itu bukan supaya diselamatkan, tapi itu karena kami telah menerima keselamatan. Mampukan kami untuk memahami betapa pentingnya pertobatan yang tulus, memahami konsekuensi dosa, dan kemurahan Tuhan atas kami yang menyelamatkan kami, dan perlunya iman dalam keselamatan itu. Sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.